Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa saya yang saya sayangi dan sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melaksanakan perkuliahan kita pertemuan yang ke-8. Hari ini kita akan membahas modul 9 yang judulnya adalah address resolution. Nah, jadi yang modul ke-8 kita kemarin adalah pembahasan tentang network layer. Nah, kita sebenarnya dalam address resolution ini itu yang masih berkaitan dengan layer 2 dan layer 3 juga ya, alamat-alamat di layer 2 ataupun di layer 3 nanti kita ada istilahnya mengenal MAC address dan juga IP address. Nah, jadi saudara sekalian, agar nanti memudahkan saudara sekalian untuk mempelajari di modul ini, nah ada fitur-fitur yang bisa dipelajari sendiri ya, animasinya gitu, kemudian video dan kuis-kuisnya juga bisa dicek, interactive activity atau untuk konfigurasi sudah bisa menggunakan syntax checker nanti dan juga pakai tracer activity. Nah, itu silakan digunakan semuanya. Saudara bisa login ke net account masing-masing, kemudian nanti yang mempelajari modul tersebut ya. Nah, ini fasilitas yang ada. Kemudian saudara sekalian juga nanti bisa ya di sini fitur bagaimana hands on lab. Nah, ini kalau sekalian bekerja dengan perangkat fisik langsung ya. Nah, nanti ada kuis juga, ada juga model summary-nya yang bisa dipelajari. Oke, baik. Modul 9 ini address resolution yang akan kita pelajari. Tujuannya adalah bagaimana ARP di sini dan ND. ARP itu address resolution protocol dan ND itu adalah network discovery ya. Memungkinkan dalam komunikasi di jaringan. Oke. Ada beberapa subtopik kita nanti ya, ada 3 sebenarnya, MAC dan IP, kemudian IRP dan network discovery. Nah, MAC dan IP itu nanti seperti apa perbandingan MAC address dan IP address. Kemudian IRP adalah address resolution protocol, apa tujuannya. Nah, kemudian seperti apa IP versi 6 network discovery atau ND. Pertama, MAC dan IP. Oke. Dalam pembahasan di sini MAC dan IP ini nanti bagi pembahasannya adalah yang pertama tentang destination on same network. Jadi tujuan dalam jaringan yang sama atau dalam LAN maksudnya di sini. Jadi di sini ada dua primary address ya. Jadi ada dua alamat utama yang ditetapkan ke sebuah device ya dalam Ethernet LAN. Nah, dalam LAN Ethernet. Yang apa itu dua alamat primary itu? Yang pertama layer 2 physical address. Nah, atau lebih familiar kita kenal dengan istilah MAC address. Nah, jadi MAC address ini dia digunakan untuk komunikasi dari satu network interface card NIC ya ke NIC yang lain dalam Ethernet network yang sama gitu ya, dalam jaringan Ethernet network yang sama. Kemudian yang kedua layer 3 layer 3 local address. Nah, dan kita istilahnya lebih familiar dengan istilah IP address ya. IP address apa itu IP address versi 4 ataupun IP address versi 6. Nah, ini digunakan untuk mengirim paket dari sumber ya, dari source device ke destination device ke perangkat tujuan. Nah, itu yang IP address, mengirim paket dia. Kemudian alamat layer 2 itu digunakan untuk mengirim frame ya. Nah, untuk mengirim frame dari satu network interface card ke network interface card yang lain dalam jaringan yang sama on the same network. Nah, jika sebuah destination IP address itu dalam jaringan yang sama, maka the destination MAC address ya, MAC address tujuan itu akan menjadi destination device-nya, akan menjadi tujuan perangkatnya. Nah, bisa kita lihat dalam gambar di sini ya. Misalnya di gambar ini ada PC1, dia akan mengirim informasi ke PC2. Nah, jadi kita lihat di sini dalam tabel ARP-nya ini
karena dia dalam satu jaringan ya. Nah, destination MAC-nya adalah langsung destination device-nya di sini. PC2 itu adalah destination device-nya, dan kemudian PC2 ini punya MAC address 555555. Nah, maka dalam tabel RP-nya dituliskan di sini 555555. Jadi di sini dalam jaringan yang sama destination MAC address adalah destination device-nya. Kemudian bagaimana dengan destination on remote network? Jadi tujuan dalam jaringan jarak jauh. Nah, ketika tujuan IP address itu dalam jaringan jarak jauh, maka destination address-nya adalah default gateway-nya, ya. Nah, jadi sini kalau kita lihat digambarkan. Nah, jadi di sini PC1 ngirim informasi ke PC2, maka di sini destination MAC-nya adalah di default gateway-nya di R1 ini, ya. Nah, maka dituliskan di sini BBB. Nah, itu. Kemudian ARP digunakan oleh IP versi 4 untuk berasosiasi bahwa IP address dari sebuah device-nya dengan MAC address dari device network interface card-nya. Nah, jadi nanti dia menggunakan ARP untuk mengetahui MAC address ya. Nah, itu kalau di IP address versi 4. Kemudian di versi 6 gitu, dia menggunakan ICMP versi 6, Internet Control Message Protocol. Itu digunakan oleh IP versi 6 ya. Nah, itu mengkaitkan antara IP address versi 6 device dengan MAC address di NEIC device-nya. Nah, jadi itu kalau kita lihat dalam ARP, dia di destination MAC address-nya adalah default gateway-nya. Nah, nanti untuk lebih paham, saudara juga bisa mencobakan aktivitas paket tracer-nya, mengidentifikasi MAC dan IP address ya. Nah, nanti silahkan dicobakan di paket tracer-nya. Saudara bisa belajar tentang mengumpulkan protokol dan data information untuk local network communication ataupun untuk remote network communication. Nah, oke, baik. Selanjutnya di poin yang kedua tentang ARP, Address Resolution Protocol. Nah, jadi seperti apakah fungsi ARP di sini kita lihat. Jadi sebuah device itu menggunakan ARP untuk menentukan destination MAC address-nya ya, untuk menentukan MAC address tujuan dalam local device ya. Dari sebuah local device. Nah, ketika IP address-nya diketahui. Nah, jadi itu kalau dia mengetahui IP address-nya tapi tidak tahu MAC address-nya, maka dia menggunakan ARP. Nah, jadi ARP ini dua fungsi dasarnya di sini adalah dia resolving IP address to MAC address. Dia ibaratnya mengkaitkan alamat versi 4 ke alamat MAC address-nya. Kemudian juga dia memelihara tabel ARP dari IP versi 4 untuk pemetaannya ke MAC address. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya H1 gitu kan mengirim informasi ke H4, yang dia tahu baru IP address-nya saja, dia belum tahu MAC address-nya, maka di sini dia perlu ARP untuk mengetahui MAC address dari H4 ini. Nah, jadi kita bisa cek di sini ya, seperti apa fungsi ARP ini. Nah, di video ini silahkan dicek. Jadi misalnya dia kirim ARP request ke MAC address. Nah, ya kan? Nah, oke. Kemudian dia akan yang membalas itu adalah yang IP address tujuannya ya. Nah, jadi kalau dia udah punya MAC address-nya, maka dia bisa memforward informasi tersebut. Nah, itu dia yang MAC address tadi ya. Oke, kemudian fungsi ARP. Jadi fungsi ARP di sini ya, untuk mengirim sebuah frame, sebuah device, dia akan mencari di tabel ARP-nya itu ya, untuk sebuah alamat IP versi 4-nya dan alamat MAC yang sesuai. Nah, dia akan lihat di tabel ARP-nya itu kan, kalau dia ketika dia
ingin mengirim sebuah frame. Nah, jika paket destination-nya itu, jadi jika alamat tujuan versi 4-nya IP address versi 4 itu adalah dalam jaringan yang sama, maka device itu akan mencari tabel ARP di tabel ARP-nya untuk destination IP versi 4 address-nya, ya. Nah, dia akan cari di tabel ARP-nya kalau di dalam on the same network. Nah, kemudian bagaimana seandainya destination-nya itu adalah dalam different network yang berbeda, maka dia akan mencari tabel ARP untuk IP address versi 4 itu dari default gateway-nya. Nah, jadi itu. Kemudian jika perangkat, if device locate the IP address, jika perangkat itu menemukan alamat IP address versi 4-nya dan juga maka alamat MAC yang sesuai digunakan sebagai alamat MAC tujuan dalam frame. Nah, jadi dia akan menggunakan alamat MAC ya dalam frame. Nah, jadi kalau udah ketemu biasanya alamat IP versi 4-nya, maka alamat MAC yang sesuai digunakan sebagai alamat tujuan dalam frame-nya untuk dalam mengirim frame maksudnya. Kemudian jika tidak ada entry table ARP, jadi artinya di sini if there is no ARP table entry is found, jadi kalau tidak ada table entry ARP ditemukan, maka di sini perangkat itu device itu akan mengirim permintaan ARP atau ARP request di sini kalau tidak ada ditemukan table ARP table entry found ya. Nah, jadi saudara sekalian nanti juga bisa melihat seperti apa ARP request di video itu ada di modul saudara sekalian di chapter di modul yang ke-9 itu ARP request videonya ada, kemudian ARP operation atau ARP reply-nya juga ada ya. Kemudian ARP rule in remote communication, nah itu juga ada. Nah, silakan nanti saudara lihat videonya langsung sendiri di modul NetAcad masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut removing entries from an ARP table. Jadi menghapus entry dari tabel ARP. Nah, jadi di sini entry dalam tabel ARP tidak permanen kan? Entry in the ARP table are not permanent. Jadi tidak permanen tabel ARP ini. Dan dihapus ya. And remove dan dihapus ketika timer ARP cache berakhir. Nah, jadi ketika cache times expire ya, ARP ibaratnya time ARP cache yang berakhir, nah, setelah periode waktu tertentu. Jadi dia tidak permanen dan dia akan dihapus tabel ARP ini. Kemudian durasinya nih, durasi timer dari ARP cache ini, waktu cache ARP ini itu berbeda dia. Nah, dia tergantung pada sistem operasinya. Nah, kemudian yang ketiga, tabel entry ARP ini juga bisa dihapus secara manual oleh administrator. Jadi ARP table bisa dihapus ya, tidak permanen. Nah, kemudian seperti apa misalnya tabel ARP ini dalam perangkat jaringan? Nah, itu ada komen-komennya juga. Misalnya kalau kita punya nanti mengkonfigurasi Cisco router, nah itu bisa menggunakan perintah show IP ARP untuk melihat ya ibaratnya ARP table-nya ya. Nah, nanti kelihatan misalnya di sini kalau kita lihat di gambar ini kan show IP ARP, protokolnya, address-nya, kemudian head word address-nya, tipenya, interface-nya kelihatan. Itu kalau dalam router ya, Cisco router. Kemudian kalau misalnya di PC kita menggunakan Windows, nah itu bisa ARP-A misalnya itu muncul juga ya, muncul tabel ARP kita, IP address-nya berapa, kemudian physical address-nya, itu kelihatan di sini. Oke. Nah, kemudian isu-isu berkaitan dengan ARP, ya itu ada istilah ARP broadcasting dan ARP spoofing. Nah, di sini penjelasannya yang pertama,
request ARP itu, jadi permintaan ARP itu diterima dan diproses oleh setiap perangkat dalam local network. Nah, jadi diterima dan diproses oleh perangkat dalam local network, itu ARP. Kemudian broadcast ARP yang berlebihan itu dapat menyebabkan reduction in performance. Jadi bisa menurunkan kinerja maksudnya kalau broadcast ARP yang terlalu berlebihan. Nah, kemudian itu yang broadcast tadi, masalah broadcast ya, dia bisa menyebabkan kalau berlebihan itu bisa menurunkan kinerja gitu. Kemudian yang tentang spoofing ini, jadi ARP reply ARP itu dapat can be spoof ya, bisa dipalsukan oleh seorang threat actor gitu ya, ibaratnya orang jahat lah itu untuk melaksanakan yang namanya ARP poisoning attack, jadi serangan terhadap ARP. Nah, jadi di sini makanya nanti perlu namanya misalnya di sini mitigation teknik ya, teknik migitasi untuk memprotek, untuk yang melindungi dari serangan ARP attack tadi. Nah, itu isu-isu yang berkaitan dengan address resolution protocol. Nah, nanti saudara sekalian juga bisa menguji bagaimana tabel ARP di aktivitas paket tracernya. Nah, silakan nanti dicoba ya di paket tracer di komputer masing-masing. Saudara bisa menguji request ARP, kemudian menguji switch MAC address table, dan juga ARP process dalam remote communication. Nah, yang terakhir tentang IP P6 Netboard Discovery atau ND tadi ya. Nah, ini digunakan di IP address versi 6. Nah, jadi di sini saudara juga bisa lihat lebih detailnya videonya itu ya, proses bagaimana IP versi 6 melaksanakan address resolution menggunakan ICMP versi 6 Netboard Solicitation dan Netboard Advertisement misalnya. Nah, nanti silahkan dicek di videonya nih ya. Oke, jadi dalam IP P6 Netboard Discovery Message ini, jadi protokol-protokol apa saja yang ibaratnya layanan apa saja yang disediakan oleh ND protokol. Nah, di sini ada address resolution ya, ada router discovery, jadi masalah pengalamatan, masalah menemukan router, ada masalah redirection service ya, layanan untuk redirection. Kemudian juga misalnya di sini ada ICMP versi 6 Netboard Solicitation atau dan juga Netboard Advertisement misalnya ya. Nah, itu digunakan untuk device to device messaging. Jadi untuk pertukaran pesan antar device ke device, misalnya seperti ya address resolution tadi kan. Nah, masalah pengalamatan di versi 6 ini. Kemudian ada lagi yang ICT yang router solicitation ya, nah, ada router advertisement. Nah, ini untuk putaran pesan antar device dan router untuk menemukan router gitu kan. Nah, ini untuk berkaitan dengan router nih, itu yang RS dan RA tadi. Kemudian juga ada ICMP yang redirection message itu digunakan oleh router untuk misalnya memilih next hop yang lebih baik ya. Nah, jadi ini yang ibaratnya layanan-layanan protokol ND dalam IP versi 6. Nah, kemudian ini contoh ya, address resolution kalau di IP versi 6 menggunakan network discovery. Jadi yang pertama misalnya IP versi 6 device itu menggunakan network discovery itu untuk resolve the MAC address, untuk ibaratnya ya mengetahui MAC address jika IP addressnya telah diketahui. Nah, kemudian ICMP Network Solicitation Message itu dikirim menggunakan special Ethernet dan dia dengan multicast address ya. Nah, jadi multicast address. Nah, jadi saudara sekalian juga bisa nanti seperti apa misalnya
mekanisme cara kerja dari IP Personal Network Discovery di local network ataupun di remote network. Nah, bisa mencobakan paket tracer ini ya, IP Pinam Network Discovery. Oke, nanti saudara sekalian juga bisa mencoba modul praktis dan kuisnya di NetAcad, di panel NetAcad masing-masing ya. Nah, oke. Untuk sementara demikian penjelasan saya tentang address resolution ini, tidak panjang, saudara sekalian juga bisa belajar kembali di panel NetAcad masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan silakan saudara komentar di laman komentar yang akan saya upload di YouTube nanti ya. Nanti saya kirim linknya. Demikian untuk sementara, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.